Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, pernahkah kamu penasaran kenapa sih materi pelajaran di sekolah kita itu seperti yang sekarang? Atau kenapa kadang ada perubahan kurikulum? Nah, itu semua ada alasannya karena terletak pada sebuah konsep yang penting yang menjadi otak pendidikan itu, yaitu kurikulum. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Mengembangkan kurikulum itu ibaratkan kita membangun sebuah rumah impian yang harus ada fondasi dan gak bisa sembarangan kita membuatnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum itu terdapat dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum harus nyambung dengan kebutuhan zaman, masyarakat, dan tahap perkembangan kita sebagai peserta didik. Yang kedua, yaitu prinsip fleksibilitas, yang artinya kurikulum harus lentur, gak kaku, dan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah, potensi sekolah, dan potensi unik dari setiap peserta didik. Yang ketiga, yaitu prinsip kontinuitas, yakni kurikulum harus berkesinambungan. Materi yang kita pelajari mulai dari SD, SMP, sampai SMA itu harus berkesinambungan, yang berarti materi yang kita pelajari itu harus urut atau nyambung dengan materi yang telah kita pelajari. Yang keempat, yaitu prinsip efektivitas. Kurikulum harus manjur, benar-benar bisa bantu kita sebagai peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kelima, yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini yakni bahwa kurikulum harus efisien, memaksimalkan waktu, tenaga, dan biaya yang telah kita keluarkan. Prinsip khusus. Nah, adapun prinsip khusus ini, yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Setiap bagian kurikulum dari materi, ujian, semuanya demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu berpusat pada anak. Kurikulum harus dirancang dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan cara belajar dari setiap peserta didik. Yang ketiga yakni pengembangan yang komprehensif dan berkesinambungan. Nah, kurikulum itu gak cuma soal nilai, tapi juga tentang sikap dan keterampilan. Yang keempat, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus sesuai dan selalu update dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima yaitu keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni tentang otak, hati, dan tangan yang harus seimbang. Konsep dasar kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan. Dia bukan hanya sekedar sekumpulan mata pelajaran, tapi juga rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum adalah proses
sebagai landasan filosofis. Di Indonesia, Pancasila adalah dasar negara dan juga dasar filosofis pendidikan. Kurikulum harus mengarahkan peserta didik untuk memenuhi atau memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu pembentukan karakter. Kurikulum tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan, tapi juga tentang sikap dan perilaku. Harus mampu membentuk karakter peserta didik yang utuh dan bermartabat. Adapun faktor-faktor pendukung lainnya, selain ketiga faktor umum, ada beberapa faktor yang sangat penting, yaitu faktor psikologis, faktor sosial budaya, faktor politik, dan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Faktor psikologis mempertimbangkan sebagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik belajar, atau tahap perkembangan mereka, dan bagaimana motivasi mempengaruhi pengembangan pembelajaran. Faktor sosial dan budaya mirip dengan masyarakat, tapi lebih fokus pada keberagaman latar belakang, tradisi, bagaimana pendidikan bisa menjadi alat pemersatu. Selanjutnya yaitu faktor politik, yakni kebijakan pemerintahan melalui undang-undang dan peraturan menteri yang menentukan arah prioritas kurikulum nasional. Selanjutnya yaitu pembangunan negara dan perkembangan dunia. Kurikulum harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan juga responsif terhadap tren global, misalnya isu lingkungan dan digitalisasi. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga materi ini dapat membuka wawasan baru. Ingat, proses belajar adalah perjalanan tanpa henti. Teruslah bertanya,